Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian C-nya, yaitu tentang tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah NKRI. Tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah NKRI. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari beberapa tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah NKRI. Tantangan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Indonesia yang luas. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, yakni 1.919.906,77 km persegi. Menurut data Badan Pusat Statistik 2021. Luasnya wilayah ini menyimpan banyak potensi, namun juga menghadirkan tantangan dalam menjaga dan mempertahankan wilayah yang begitu besar. Mengelola negara dengan wilayah yang sangat luas, yang terdiri dari daratan dan lautan bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia terdapat banyak pulau dengan kondisi geografis yang beragam, yang menjadi hambatan dalam penyediaan layanan optimal bagi penduduk. Sebagai contoh, daerah dengan hambatan geografis seringkali kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan, seperti transportasi, listrik, internet, air bersih, serta layanan pendidikan dan kesehatan. 2. Akses antar daerah kurang setara. Di Indonesia terdapat kesenjangan akses antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Penduduk perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi. Sementara itu, penduduk pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Perbedaan ini mempengaruhi percepatan pembangunan, di mana daerah dengan akses yang lebih baik cenderung lebih mudah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah berusaha memberikan akses yang adil bagi seluruh wilayah Indonesia dengan membangun berbagai infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, kereta api, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Secara bertahap, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan infrastruktur di masing-masing daerah untuk mempermudah aktivitas warga. Meskipun ada keterbatasan, peningkatan pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pemerintah. 3. Persebaran penduduk yang belum rata. Sebaran penduduk Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang hanya mencakup 7% luas wilayah, namun dihuni oleh 56,10% penduduk. Pulau Sumatera menempati posisi kedua dengan 21,68%, diikuti oleh Sulawesi yaitu 7,36%, Kalimantan 6,15%, Bali Nusa Tenggara 5,54%, dan Maluku Papua 3,17%. Indonesia memiliki 16,766 pulau dengan total luas daratan hampir 2 juta kilometer persegi. Namun tidak semua pulau dihuni, sehingga kepadatan penduduk bervariasi antara pulau. Persebaran penduduk masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara fasilitas publik belum tersebar merata di seluruh Indonesia.
4. Peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM di Indonesia terkait dengan pendidikan dan layanan kesehatan yang penting untuk masa depan bangsa. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menyesuaikan layanan pendidikan dengan zaman dan keberagaman kondisi geografis, sosial budaya, serta demografi. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 275 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan kualitas SDM. Perbedaan adalah anugerah yang harus disikapi dengan toleransi, cinta kasih, saling menghargai, dan gotong royong, bukan dengan saling curiga. Oleh karena itu, kegiatan yang memungkinkan penduduk saling mengenal dan bekerja sama sangat penting. Contohnya dengan mengenal teman di kelas, kita bisa saling memahami dan menghargai. 5. Keragaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Keragaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan di Indonesia merupakan kekayaan dan anugerah bangsa. Namun, keragaman ini juga membawa tantangan, seperti resiko konflik yang tinggi jika tidak ada rasa saling percaya antar individu. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sangat penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapainya, pendidikan berkualitas harus dapat dirasakan oleh semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 6. Isu pertahanan dan keamanan. Indonesia memiliki posisi geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara. Di utara, berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Pulau dan Laut Cina Selatan. Sementara di selatan, berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Di barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di timur, perbatasan dengan Papua Nugini serta Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia memiliki 1011 pulau kecil terluar yang perlu dipertahankan dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, isu pertahanan dan keamanan sangat penting untuk diperhatikan. Menurut Suryana, diperlukan sistem pertahanan sementara yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Sistem pertahanan ini harus diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Sishan Kamarata. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa kebijakan pertahanan negara harus mampu menghadapi ancaman dari perkembangan lingkungan strategis. Pengelolaan sistem pertahanan bertujuan melindungi kepentingan nasional, mendukung kebijakan pertahanan, dan mengelola sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan. Indonesia menghadapi masalah ketidakstabilan regional seperti konflik di Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, dan Tiongkok Taiwan. Di tingkat global, persaingan kekuatan negara-negara besar juga mempengaruhi geopolitik dunia. Selain itu, pandemi COVID-19 sejak 2020 menambah ancaman berupa krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi, kelangkaan pangan, lapangan kerja, energi, dan masalah lainnya. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.